Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Perempuan yang jahat itu bernama Ummu Jamil. Ummu Jamil sebetulnya bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Arwa bin Harb bin Abu Sofyan. Karena dia memiliki paras yang begitu cantik dan elok, orang menyebutnya Ummu Jamil. Ummu artinya ibu ya, atau perempuan. Jamil ini memiliki keindahan. Jadi Ummu Jamil itu ibu yang cantik. Seorang ibu yang berparas elok. Ini nama yang disematkan kepada arwah. Sehingga orang lebih menyebutnya Ummu Jamil. Dia adalah istri dari Abu Lahab. Paman dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ummu Jamil adalah bibi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ummu Jamil ini dia kerjaan setiap hari suka membawa kayu-kayu bakar untuk dijual di pasar, kemudian dipakai untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari. Pembawa kayu bakar, perempuan pembawa kayu bakar. Sehingga dalam Al-Lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab. Jadi istri dari Abu Lahab ini, Ummu Jamil ini, dia suka membawa kayu bakar. Awalnya baik Abu Lahab maupun Ummu Jamil sebetulnya ini orang baik awalnya ya. Sebelum baginda Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul, nih Ummu Jamil adalah perempuan yang baik. Abu Lahab juga seorang paman yang baik. Tetapi ketika baginda Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul, menyampaikan misi dakwahnya, melarang orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah berhala, menyeru mereka agar menyembah kepada Allah. Nah ini Ummu Jamil begitu membenci sebagaimana suaminya Abu Lahab. Begitu membenci, mulai tumbuh kebencian. Dulunya mereka orang dengan Nabi biasa saja. Bahkan putra-putra mereka itu menjadi menantu baginda Rasul. Ya. Pertama ada Utbah. Utbah ini menikah dengan Ruqayyah. Nah adiknya Utaibah itu juga menantu baginda Rasul, menikah dengan Ummu Kulthum. Jadi dua anak Abu Lahab Ummu Jamil ini adalah menantu dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi awalnya hubungan mereka ya baik-baik saja antara baginda Rasul, Abu Lahab dan Ummu Jamil. Setelah baginda Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, mulai Nabi bergerilya ya. Awalnya Nabi berdakwah secara bertahap pelan-pelan ya, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, dari pintu ke pintu untuk menyampaikan dakwah Islam. Akhirnya beliau perlahan-perlahan dapatlah pengikut ya. Setelah pengikut agak banyak, kemudian turun perintah fasda' bima tu'mar, di mana baginda Rasul wajib menyampaikan Islam dengan terang-terangan. Baru Abu Lahab tahu, baru Ummu Jamil juga tahu bahwa Nabi Muhammad menyampaikan agama baru dan melarang orang-orang Quraisy Mekah untuk menyembah berhala. Di sini mulai kebencian Ummu Jamil, kebencian Abu Lahab mulai tumbuh membara. Satu hari baginda Rasulullah mengumpulkan orang ya. Beliau naik di sebuah bukit. Orang-orang Mekah dikumpulkan. Kemudian untuk yang pertama kalinya baginda Nabi berdakwah dengan terang-terangan. Wahai tuan-tuan, orang-orang Mekah, kalau sekarang saya katakan bahwa di balik bukit itu ada seekor kuda, kira-kira kalian percaya nggak dengan omongan saya? Mereka serempak menjawab, percaya Muhammad.
Percaya? Iya. Kenapa? Karena Anda Muhammad dari kecil tidak pernah berbohong. Anda itu Al-Amin, orang yang ucapannya bisa dipercaya. Oh gitu. Kalau, kata baginda Rasul, kalau umpama sekarang kita diserang oleh musuh dari luar yang kita tidak tahu, mereka datang, kira-kira kalian percaya nggak dengan omongan saya? Percaya Muhammad. Kami percaya kepada Anda karena Anda memang sudah dipercaya dari dulu. Al-Amin, orang yang nggak pernah bohong. Anda pasti ucapannya jujur. Apapun yang Anda katakan pasti benar adanya. Kata orang-orang Mekah. Baik, kata baginda Rasul, kalau Anda percaya dengan omongan saya, fa inni nadhirul lakum baina yadaya adzabin syadid. Maka sungguhnya aku ini nadhirul lakum, sebagai pemberi peringatan kepada kalian untuk menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Maksudnya apa Muhammad? Aku diutus sebagai nabi dan rasul untuk menyampaikan, memperingatkan kepada kalian. Tinggalkan itu berhala-berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Tinggalkan. Sembahlah Allah Tuhan kita yang sebenarnya. Lata, Uzza, Manat, Hubal ini berhala-berhala yang tiap hari Anda sembah. Itu bukan Tuhan kalian. Itu benda mati. Yang tidak akan mampu memberikan manfaat kepada kalian. Tinggalkan semua. Fa inni nadhirul lakum. Sungguhnya aku memberikan peringatan kepada kalian. Bana yadaya min adzabi syadid. Sebetulnya saya tidak mau Anda semua masuk ke dalam azabnya Allah yang pedih. Orang tercengang. Ini Muhammad ngomong apaan? Dia memperkenalkan ajaran baru dan menyuruh kita meninggalkan berhala-berhala yang sudah menjadi sesembahan. Sudah puluhan tahun dari nenek moyang kita. Sekarang Muhammad mengatakan bahwa berhala adalah benda mati yang gak akan sanggup memberikan manfaat kepada kita. Mendengar begini nih, Abu Lahab, dia tergerak emosinya. Dia juga orang temperamen ya, makanya Abu Lahab ini sebetulnya namanya bukan Abu Lahab ya, tapi Abdul Uzza. Abdul Uzza ini artinya hamba Uzza. Uzza ini berhala ya, Abdul Uzza. Karena Abdul Uzza ini memiliki temperamen cepat marah ya, mukanya kalau marah seperti api, maka kemudian Abdul Uzza terkenal dengan Abu Lahab. Di samping itu memang Abu Lahab mukanya memerah ya, karena beliau termasuk orang laki-laki yang berparas ganteng sebetulnya. Ummu Jamil cantik, Abu Lahab juga ganteng sebetulnya ya. Cuma kegantengannya tidak diimbangi dengan perbuatannya yang tidak baik. Abu Lahab kemudian interupsi, "Ya Muhammad, tabballaka alihadza." Kamu mau nyari celaka Muhammad. Kau nyari bahaya Muhammad. Kau nyari mati kalau bahasa kita. Berani-beraninya kau mengatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhanmu itu. Dan berhala-berhala ini adalah bukan Tuhan. Berani amat kau Muhammad. Taballaka, kau mencari bahaya. Kau mencari binasa Muhammad. Kau mencari mati. Kau mencari celaka Muhammad. Jadi kami dikumpulkan di sini cuma untuk mendengarkan ocehanmu ini. Cuma untuk mendengarkan bahwa kamu menyampaikan kamu seorang nabi, seorang rasul. Dan menghina Tuhan-Tuhan kita yang sudah disembah puluhan tahun yang lalu oleh nenek moyang kita. Perbuatanmu, ucapanmu sangat membahayakan Muhammad. Kau akan celaka. Ini ancaman dari Abu Lahab, padahal beliau ya paman ya. Paman dekat, bukan orang lain, paman. Adik dari ayahanda baginda Rasul, Abdullah ya. Adik kandung. Jadi anak kandung dari Abdul Muthalib atau kakak kandung dari Abu Thalib. Paman baginda Nabi, bukan orang lain. Cuma entah kenapa bencinya luar biasa. Padahal dulu ketika Nabi lahir ya, Nabi masa-masa kelahiran Nabi,
Abu Lahab ini gembira. Ya karena nggak tahu firasat bahwa Nabi akan menjadi seorang Rasul. Ya. Abu Lahab dulu ketika Nabi lahir, gembira bahwa dia akan mendapatkan keponakan baru. Akan dapat anggota keluarga baru. Abu Lahab gembira. Sehingga ada satu keterangan ya, konon katanya Abu Lahab ketika disiksa di neraka, itu saat datang bulan Rabiul Awal, ya, bulan Maulid, ya, bulan Maulud, tepatnya tanggal 12, konon katanya Abu Lahab dapat keringanan azab, ya. Dapat dispensasi azab, dapat diskon azab lah kalau bahasa kitanya. Kenapa? Dia pernah gembira, tersenyum ketika Nabi lahir. Bahkan dengan gembiranya Abu Lahab memerdekakan budak-budaknya itu. Sebagai bentuk kegembiraan, ini budak-budaknya dimerdekakan. Bahkan dia juga membagi-bagi hadiah ya, makanan kepada orang-orang sekitarnya. Atas kegembiraan lahirnya Nabi Muhammad. Jadi awalnya memang ya Nabi dengan Abu Lahab ya biasa. Hubungan antara paman dengan keponakan. Baik seperti Abu Thalib. Hanya saja bedanya, mulai perangai jahatnya muncul ketika baginda Rasul diangkat menjadi nabi, menyampaikan bahwa Latta, Uzza, Manat, Hubal, berhala yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Ini yang kemudian Abu Lahab mulai ya, ada jurang pemisah antara Abu Lahab dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Lahab interupsi bahwa omongan baginda Rasul bisa membawa celaka, maka turunlah wahyu surat Al-Lahab. Ya. Tabbat yada abi lahabi watab. Bukan Muhammad yang celaka, tapi Abu Lahab lah yang nanti akan menemui kecelakaan. Sesungguhnya tangan Abu Lahab celaka dan dia pasti akan celaka. Ma agna anhu maluhu wa makasab. Dia orang kaya, tetapi kekayaannya, harta bendanya Abu Lahab ini tidak akan sanggup menyelamatkan dia dari azab neraka. Tidak ada artinya. Wa mra'atuhu hammalatul hatab. Begitu pula istrinya juga akan celaka dalam Al-Lahab ini. Istrinya sang pembawa kayu bakar, dia juga akan celaka. Fi jidha hablum min masad, bahwa Ummu Jamil ini yang selalu membawa kayu bakar dengan menggunakan tali-tali sabut ya. Tali-tali sabut yang dianyam menjadi sebuah tali, membawa kayu bakar dengan tali sabut. Hablum min masad. Ya. Masad ini bisa diartikan tali pembawa kayu bakar itu. Ada juga yang mufassirin mengatakan masad ini adalah tali yang nanti akan menjerat leher dia saat di neraka nanti. Nah, Ummu Jamil ketika mendengar orang-orang membicarakan surat Al-Lahab ini, bahwa Abu Lahab pasti akan celaka. Begitu pula istrinya Ummu Jamil akan celaka. Ini Ummu Jamil, istri Abu Lahab, marah luar biasa. Hilang sudah rasa cintanya antara bibi dengan keponakan. Yang tumbuh adalah kebencian yang luar biasa Ummu Jamil kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking marahnya nih Ummu Jamil, dia mengambil sebilah batu, ya, batu yang satu genggaman, ya. Kemudian dia mencari baginda Rasul. Dengan niat ini batu akan saya lempar ke arah mukanya biar hancur di Muhammad. Kurang ajar dia, sudah berani menghina saya sebagai bibinya. Sudah berani menghina Abu Lahab sebagai pamannya. Ya padahal itu bukan datang dari baginda Rasul. Itu penghinaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya, menurut surat Al-Lahab itu. Cuma karena mereka nggak beriman kepada Allah, disangkanya Al-Lahab ini syair yang isinya menghina Abu Lahab dan Ummu Jamil. Ya Ummu Jamil ini datang menemui baginda Nabi ya, dengan membawa sebilah batu yang sebesar genggaman. Dia datang yang berangkat dari rumah mencari baginda Rasul.
ketemu Muhammad akan saya hajar pakai batu ini. Pikir Ummu Jamil ya. Nah kebetulan saat itu Nabi sedang duduk dengan Abu Bakar Siddiq di samping Ka'bah ya, sedang bersender itu. Datang Ummu Jamil dari jauh membawa sebilah batu besar ya, segagaman dengan muka yang sedang emosional. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Abu Bakar melihat dari jauh, wah celaka ini, celaka ini. Ummu Jamil pasti mencari Muhammad ini. Dia bawa batu, wah runyam ini urusan, Muhammad bisa celaka ini. Wahai Muhammad, itu bibimu sedang menuju ke sini. Dia membawa batu yang besar, pasti akan mencelakai engkau wahai Muhammad. Ya Rasulullah tahu ya. Dari kejauhan baginda Rasul tahu bahwa bibinya Ummu Jamil sedang menuju ke situ, membawa batu yang pasti tujuannya untuk melempar batu ke arah baginda Rasul. Kata Nabi, tenang Abu Bakar, dia nggak akan melihat saya kok. Datang Ummu Jamil langsung menemui Abu Bakar yang ketika itu sedang duduk santai bersama baginda Rasul. Wahai Abu Bakar, mana temanmu tuh Muhammad? Mana dia? Berani menghina saya dengan pamannya ini. Akan saya hajar pakai batu ini. Padahal Nabi ada di samping Abu Bakar. Allah sengaja membutakan mata Ummu Jamil sehingga enggak melihat Nabi ada di samping Abu Bakar. Kata Abu Bakar, Ummu Jamil, matamu buta ya mencari Muhammad. Kamu bagaimana? Emang saya sendirian? Saya kan beserta Muhammad. Muhammad ada di samping saya. Kata Abu Bakar. Ya Ummu Jamil melihat di samping Abu Bakar nggak ada baginda Nabi, ya nggak ada Rasulullah. Ummu Jamil marah, disangkanya ngeledek. Abu Bakar, kamu ngeledek ya? Kamu ngeledek ya? Disangkanya ngeledek. Padahal memang Nabi ada di samping Abu Bakar. Cuma Ummu Jamil dibutakan sehingga Rasulullah nggak nampak dalam pandangan Ummu Jamil. Abu Bakar, sampaikan kepada saya ya. Kasih tahu kalau ketemu Muhammad akan saya lempar dengan ini. Kasih tahu saya. Iya. Nanti kalau ketemu Muhammad saya kasih tahu. Ya. Kata Abu Bakar. Ummu Jamil pulang kembali. Nggak jadi. Padahal Nabi ada di samping Abu Bakar. Ini mukjizat ya. Allah menutup mata Ummu Jamil sehingga nggak melihat sosok baginda Rasul yang kala itu sedang duduk bersama Abu Bakar di sampingnya. Nah mulailah kebencian Ummu Jamil ini luar biasa kepada baginda Rasul. Bencinya luar biasa. Ketika ya, semenjak turunnya surat Al-Ahab tadi. Ya, semenjak turunnya surat Al-Ahab yang dianggapnya merupakan syair bikinan Nabi Muhammad. Sehingga Abu Lahab, Ummu Jamil ini bencinya luar biasa kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tiap hari Ummu Jamil kan membawa kayu-kayu bakar ya. Kayu-kayu bakar ini yang kayu yang banyak durinya itu. Jadi setiap hari Ummu Jamil itu kalau malam itu menebarkan duri-duri di jalan yang dilewati baginda Rasul ke arah masjid. Di samping dikasih duri ya, kayu-kayu yang ada durinya dan juga duri-durinya ditabur. Disebar di sepanjang jalan yang menuju ke arah masjid. Ya Nabi terluka. Nabi nggak tahu sebagai manusia biasa beliau ya mengalami penderitaan yang dialami oleh baginda Rasul. Beliau terluka kakinya berdarah karena terkena duri-duri yang ditaburkan oleh Ummu Jamil ini. Jahat luar biasa ini. Sudahlah suaminya jahat Abu Lahab, istrinya juga berdiri di belakang kejahatan suaminya. Jadi dua-duanya musuh baginda Rasul. Ya walaupun Nabi juga nggak menganggap musuh. Malah Nabi selalu berdoa untuk agar di antara pamannya orang jahat itu ada yang masuk Islam. Mengharapkan masuk Islamnya Abu Lahab sebetulnya baginda Rasul. Cuma ketika sudah jahat luar biasa, ya Nabi kemudian nggak respect lagi ya dengan Abu Lahab ini. Nah sampai kemudian saking bencinya kepada baginda Rasul, akhirnya putra-putra beliau, ya,
putra-putra Abu Lahab dan Ummu Jamil ini, ada Utbah dengan Utaibah yang merupakan menantu baginda Rasul. Saking bencinya, akhirnya mereka, Ummu Jamil mengatakan, wahai Utbah, Utaibah, ceraikan istri-istri kalian. Kenapa ibu? Ceraikan pokoknya. Aku nggak mau punya besan Muhammad. Lepaskan itu Ruqayyah, lepaskan itu Ummu Kulsum. Ceraikan mereka. Aku nggak sudi punya menantu dari anaknya Muhammad. Ini Ummu Jamil. Yang kemudian didukung pula oleh suaminya. Akhirnya Utbah dengan Utaibah ini yang merupakan menantu baginda Rasul menceraikan istri-istri mereka berdua yang merupakan putri-putri dari baginda Rasul. Ya, Utbah menceraikan Ruqayyah, Utaibah menceraikan Ummu Kulsum. Saking bencinya sampai disuruh cerai anaknya itu. Tapi alhamdulillah itu merupakan jalan ya. Jalan kemuliaan. Setelah Utbah menceraikan Ruqayyah, Utaibah menceraikan Ummu Kulsum, Ruqayyah, Ummu Kulsum kemudian dinikahi oleh Utsman bin Affan. Jadi kakak beradik ini dinikahi. Ya. Dinikahi oleh Utsman bin Affan. Sehingga Utsman ini dikenal dengan Dzu Nurrain ya, sebagai pemilik dua cahaya. Karena beliau Utsman bin Affan ini menikahi Ruqayyah ya, mantan istri Utbah, dan Ummu Kulsum mantan istri dari Utaibah. Kedua-duanya dinikahkan oleh baginda Rasul sehingga baik Ummu Kulsum maupun Ruqayyah pada akhirnya merupakan istri dari Utsman bin Affan. Itu saking bencinya sampai anaknya disuruh cerai. Nggak mau ya ada hubungan famili, ya, tidak mau ada hubungan besan antara Ummu Jamil, Abu Lahab dengan baginda Rasul. Diceraikanlah semua. Bukan hanya itu nih, Ummu Jamil ini tiap hari dia gerilya dia ya ke orang-orang. Ngapain dia? Menyebar fitnah ke orang-orang, ke rumah-rumah dia selalu bergerilya ya, keluyuran lah cara kita, ke orang-orang memfitnah bahwa Nabi itu adalah orang gila. Anda percaya kepada Muhammad? Jangan, dia tuh orang gila, dia tuh orang gila, dia tuh orang gila. Ini bahasa orang gila ini selalu disebarkan kepada orang-orang oleh Ummu Jamil, sehingga ada orang yang kemudian yang semula beriman kepada baginda Rasul, dia kemudian murtad dari agama Islam karena akibat fitnah dari Ummu Jamil ini. Dia selalu bergerilya ke rumah-rumah itu menyampaikan bahwa Nabi itu orang gila. Masa ya, kita harus disuruh meninggalkan berhala. Ini kan berhala sudah Tuhan kita dari dulu. Tuhan dari nenek moyang kita, orang tua kita. Sekarang Muhammad seenaknya bilang bahwa ini bukan Tuhan, ini benda mati. Ini kan penghinaan. Makanya Muhammad tuh nggak waras, kata Ummu Jamil ya. Kamu jangan sekali-kali pernah mendengar seruan Muhammad. Ajaran yang dia sampaikan itu ajaran sesat. Agama baru tapi sesat ya. Berbahaya. Kalau Muhammad lagi ceramah, lagi pidato, lagi dakwah, jangan mendengarkan. Dia orang gila. Ini Ummu Jamil selalu mengatakan begini ke orang-orang itu. Ke orang-orang, ke rumah-rumah dia bergerilya ya, saking bencinya kepada Rasul, menebarkan fitnah. Nah, sampai dia menjual kalungnya. Bayangkan dia punya perhiasan, dijual kalungnya demi untuk apa? Melancarkan aksi jahatnya. Sampai menjual kalung, subhanallah. Nah, satu hari ya, orang-orang Quraisy ini berkumpul ya. Berkumpul membicarakan satu rencana bagaimana cara menyingkirkan baginda Nabi. Termasuk para rabi Yahudi ya. Rabi ini adalah pemuka ya. Pembesar orang-orang Yahudi dikumpulkan. Untuk membicarakan bagaimana ini menyingkirkan Muhammad. Bahkan di antara mereka ada seorang tokoh yang jahatnya luar biasa ya. Namanya Uqbah. Uqbah bin Abu Mu'tiyah ya, atau Mu'aid.
Uqbah bin Abu Mu'adz ini juga orang yang tidak kalah jahatnya dengan baginda Rasulullah ya. Nabi pernah ketika sedang sholat ya, Uqbah ini dia membawa kotoran onta. Nabi sedang sujud, itu kotoran onta dilempar ke arahnya, subhanallah ya. Dilempar ke arahnya, Masya Allah. Bahkan dia pernah menyembelih seekor domba ya. Domba disembelih, kemudian isi perutnya itu ditaurin ke Nabi Muhammad ketika beliau sedang sujud. Sedang sujud baginda Rasul di depan Ka'bah, dilempar itu seisi perut seekor domba ini ke arah badan Nabi yang lagi sujud. Sampai kemudian Fatimah melihat peristiwa ini langsung mendekat kepada ayahnya baginda Rasul. Dibersihkan seluruh tubuhnya. Nabi sedang sholat ya. Dibersihkan badan Nabi dari kotoran-kotoran tadi. Sambil nangis, ya Allah. Ayah, begitu beratnya perjuanganmu. Betapa sengsara hidupmu ayah. Banyak orang yang membencimu. Uqbah bin Abu Mu'adz ini luar biasa ya. Orang jahat. Nah, kumpullah nih orang-orang Quraisy ya, membicarakan bagaimana cara menyingkirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang akhirnya Nabi itu dipanggillah oleh pemuka-pemuka Quraisy dengan pembesar Yahudi ini. Kita kumpulkan Muhammad yuk. Kita kumpulkan orang sewarga ini ya, warga kota Mekah. Kita kumpulkan. Kita hadirkan Muhammad. Untuk apa? Kita bikin dia malu. Baik. Ketika kumpul, Nabi dipanggil oleh Abu Lahab ya. Setelah kumpul, kemudian Nabi ditanya, "Wahai Muhammad," ada apa paman? "Kalau kamu benar seorang nabi, seorang rasul, kalau kau memang orang benar, coba ceritakan kepada kami tentang dua kisah. Pertama kisah Ashabul Kahfi, yang kedua kisah Dzulqarnain. Ceritakan kepada saya. Ini ada orang kumpul banyak ini. Kau buktikan kenabianmu dengan kau menceritakan peristiwa bagaimana Ashabul Kahfi dengan Dzulqarnain." Nabi tidak sembarangan menjawab ya. Dari situ banyak orang. Nabi sedikit bingung. Hanya Nabi mengatakan, "Saya tidak bisa menjawab sekarang. Tapi tunggu. Ya. Saya minta waktu 3 hari. Saya menunggu wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maaf tuan-tuan, sekarang saya nggak bisa menjawab. Karena saya nggak mau melancangi Allah. Saya menunggu wahyu datang dari Allah. Tunggu 3 hari berikutnya kita akan kumpul lagi di sini. Orang pada, "Wah, Muhammad gimana ini? Masa nggak bisa jawab?" Bukan nggak bisa jawab, tapi tunggu 3 hari kemudian. Dengan harapan Nabi 3 hari ke depan mendapatkan wahyu tentang cerita Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain. Nah, 3 hari berlalu, datanglah orang kemudian berkerumun di samping, ya, mengelilingi baginda Rasul. Orang banyak gitu. "Muhammad, iya, sudah 3 hari. Apakah sudah punya jawaban?" Belum ada jawaban dari Tuhanku. "Bagaimana ini Muhammad? Katanya 3 hari kau akan dapat jawaban." "Ya bagaimana, saya belum dapat wahyu." Wah, ini orang pada, "Gimana ini Muhammad?" Nah, Ummu Jamil ini kesempatan nih. Nabi tersudutkan, Ummu Jamil bilang, "Muhammad, setanmu sudah meninggalkan kamu Muhammad." Jadi Jibril dipanggilnya setan oleh Ummu Jamil ini. "Setanmu sudah meninggalkan kamu Muhammad. Dan saya berharap setanmu betul-betul meninggalkan kamu, gak akan pernah ketemu lagi." Ya Allah ya. Malaikat Jibril dibilangnya setan oleh Ummu Jamil ini. Akhirnya turunlah surat Ad-Duha ya. "Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu tidak meninggalkan kamu Muhammad. Allah bersumpah demi waktu duha. Allah tidak meninggalkan engkau Muhammad.
bahwa Nabi itu kemudian dianggapnya sudah ditinggalkan oleh malaikat Jibril. Nabi juga gelisah, resah luar biasa. Kok 3 hari kok wahyu nggak turun-turun. Sampai Nabi dihina, dicerca, dicaci maki oleh orang-orang Quraisy ini. Tapi kemudian Allah bersumpah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Tuhanmu Muhammad tidak meninggalkan kamu kok. Tenang saja Muhammad, kau akan diberikan pertolongan, kau akan diberikan kemudahannya. Sampaikan Muhammad kepada mereka kisah Dzulqarnain dan kisah Ashabul Kahfi. Akhirnya Nabi pun menyampaikan itu kepada mereka. Terlambat Muhammad, terlambat. Ya. Sudah 3 hari lebih. Ya. Rupanya setanmu terlambat datang ya, kata Ummu Jamil. Kemana aja tuh setanmu, kok terlambat datang? Ummu Jamil memang luar biasa. Tapi Nabi enggak terpancing emosinya ya. Nabi terus berdakwah lah. Biarkan Ummu Jamil, dia orang jahat, tidak usah diurusin. Nah, karena kejahatan dari Ummu Jamil inilah kemudian dia meninggalnya pun tragis ya, Ummu Jamil ini. Dia sedang bawa kayu bakar. Ini akhir hidup Ummu Jamil ya. Sedang membawa kayu bakar, tiba-tiba ini Ummu Jamil mungkin istirahat ya, dia capek, dia duduk. Dengan di belakangnya dia membawa satu gulung kayu bakar. Duduk ya. Ketika duduk sudah agak lama, dia berangkat kembali membawa kayu bakar. Entah kenapa tiba-tiba tali sabut tadi yang untuk dipakai menggendong kayu mungkin simpulnya salah ya. Mengikatnya salah, malah justru menjerat leher dari Ummu Jamil ini. Ummu Jamil ini berdiri, sementara tali ini justru menjerat leher dari Ummu Jamil. Karena memang kayu yang dibawa cukup berat ya. Sehingga mungkin salah tali atau salah simpul, sehingga justru malah menjerat leher Ummu Jamil. Sampai nggak ada yang menolong. Ketika itu memang kondisi sepi, Ummu Jamil terjerat lehernya dengan masad tadi ya. Hablum masad, tali dari sabut. Akhirnya nggak ada yang menolong, dia tercekik oleh tali sabut tadi, pengikat kayu bakar, matilah Ummu Jamil di tempat itu dengan kayu bakar di sampingnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sementara Abu Lahab ini matinya juga tragis. Ya. Dia diberikan penyakit semacam kusta ya. Tumbuh bisul-bisul di sepanjang badannya itu yang mengeluarkan nanah darah yang bau amis. Ya. Gatal-gatal luar biasa. Sehingga Abu Lahab pun tidak sanggup menahan rasa sakit. Meninggallah nih Abu Lahab. Dan orang-orang gak mau menengok Abu Lahab karena menjijikan. Sampai ketika meninggal itu 3 hari gak dipendam. 3 hari gak dikubur. Karena mereka orang-orang Mekah juga takut, khawatir penyakit Abu Lahab akan menyebar ke orang-orang. Akhirnya apa? Digalilah sebuah lubang tanah. Kemudian badan Abu Lahab ini digelindingkan ya. Didorong menggunakan kayu. Didorong menggunakan kayu sampai masuk ke liang kubur. Kemudian untuk nguruknya ini orang-orang melempari batu. Dilempari lubang kubur Abu Lahab sampai penuh dengan batu. Ini penghinaan yang Allah berikan kepada Abu Lahab. Dari dunia sampai akhirat Abu Lahab menemui penghinaan. Karena dia sudah sangat jahat dengan baginda Rasul. Demikian pula istrinya ya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Ummu Jamil pun sangat begitu jahat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.